Tiga berapa hasilnya? Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Pendengar, kembali lagi di podcast edisi Laser CPNS edisi pertama. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut kami sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sebagai ASN di masa depan. Topik obrolan kita kali ini adalah rendahnya literasi di Indonesia dan kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Bersama saya, Ferry Simenagus Panjaitan, dengan 4 rekan diskusi lainnya. Mari kita kenalan terlebih dahulu. Halo semua, aku Hani. Semangat banget nih, karena tema ini sebenarnya menyentuh banyak aspek dalam kehidupan. Hai, aku Gina dan sebenarnya begitu tahu kalau kita akan membawakan materi ini, jujur aku harus langsung mikir kalau ini adalah topik yang serius banget dan harus kita bahas bareng-bareng. Halo, aku Haidar. Uh, buat saya sih, uh, literasi itu ya bukan sekedar angka ya, tapi juga bisa menunjukkan betapa sadarnya terhadap isu bangsa. Hai, dan aku Hanin. Aku tertarik banget ya terkait dengan tema podcast kita kali ini, karena kaitannya dengan wawasan kebangsaan itu sangat erat. Oke, kita akan mulai dari data dulu ya. Berdasarkan laporan PISA, peringkat literasi Indonesia masih sangat rendah, bahkan berada di urutan 60-an dari sekitar 70 negara. Bahkan UNESCO menyebutkan bahwa minat baca di Indonesia hanya 0,001% atau hanya satu orang yang punya minat baca dari 1.000 orang di Indonesia. Apa tanggapan Mas dan Mbak soal itu? Mari kita mulai dari pendapat Mas Hani. Kalau aku sih jujur prihatin, karena di zaman digital yang serba cepat ini, seharusnya kemampuan literasi itu mestinya meningkat. Tapi ternyata kita justru tertinggal. Artinya banyak yang belum menjadikan membaca atau memahami informasi sebagai kebiasaan. Padahal zaman sekarang itu harusnya mengakses informasi sangat mudah sih harusnya. Dan aksesnya pun bisa kapan saja dan di mana saja. Apalagi sekarang rata-rata penduduk kita kan itu memiliki smartphone ya. Betul sekali, Mas Hani. Jadi, lagian ya, literasi itu kan bukan hanya sekedar bisa baca atau bisa menulis ya, tapi juga tentang memahami, berpikir kritis, bahkan mengambil keputusan. Jadi kalau minat baca masyarakat kita itu rendah, itu bisa berdampak luas banget, termasuk dalam hal menerima informasi yang benar atau salah. Kadang nih, orang yang terpapar informasi salah itu biasanya bukan karena ada niat jahat dari orang lain, tetapi karena tidak punya kemampuan untuk memverifikasi kebenaran, nggak terbiasa untuk cek langsung di sumbernya, atau nggak berpikir kritis, dan itu ke masalah literasi tadi. Ya. Kalau menurutku sih, hasil survei ini jadi pengingat penting ya, walau belum bisa jadi gambaran untuk mewakili semua aspek literasi pada saat ini. Jadi karena sekarang kan bentuk literasi itu makin beragam ya. Jadi misalnya video, podcast, atau media digital lain, tapi tetap aja kemampuan memahami teks dan berpikir kritis itu tetap jadi dasar yang penting. Ya, apalagi untuk menghadapi banjir informasi di era sekarang. Ya, Mas Haidar, walaupun begitu sih, menurutku literasi digital zaman sekarang memang membuat buku lebih mudah diakses. Baiknya informasi ya, lain di internet seperti media sosial, video dan berita singkat sering memang lebih menarik dan mengalihkan perhatian. Namun, minat baca secara mendalam itu tetap menurun. Pembaca cenderung lebih suka membaca cepat atau scanning dan melompat-lompat antara topik daripada mendalami satu teks. Nah, ini berbeda dengan membaca buku. Membaca buku fisik lebih mendorong fokus dan konsentrasi yang lebih lama. Bahkan kadang orang malas baca berita panjang, cukup lihat judulnya saja langsung disimpulkan. Padahal itu bisa bahaya loh, apalagi kalau konteksnya isu-isu sosial yang penting. Oke. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa literasi membaca itu bukan hanya tentang membaca buku secara fisik, tapi juga bisa dari artikel, media sosial, podcast, dan juga YouTube. Nah, harus diakui bahwa masyarakat kita masih sangat rendah tingkat pemahaman
dan pemikiran kritisnya dalam menghadapi isu yang beredar. Nah, selanjutnya kita akan dengar pendapat dari masing-masing narasumber dan kita akan masuk ke bagian ini. Menurut kalian, apa hubungannya literasi yang rendah dengan wawasan kebangsaan? Kalau dari Jadi, sudut pandangku sih, literasi itu sendiri adalah pintu untuk memahami ideologi, sejarah, dan nilai-nilai bangsa. Kalau literasinya rendah, otomatis pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika juga begini. Apalagi Indonesia sendiri, seperti kita ketahui bersama ya, banyak sekali suku dan bahasa yang berbeda-beda. Rawat sekali jadinya gesekan. Betul sekali, saya juga setuju karena akhirnya kita sebagai masyarakat Indonesia tuh jadi gampang banget, terpecah belah, gampang termakan isu sara juga, radikalisme, bahkan terprovokasi. Karena wawasan kebangsaan itu tidak dibentuk dari pemahaman mendalam, tapi hanya berdasarkan opini dangkal yang diserap begitu saja tanpa disaring terlebih dahulu. Dan ini, penting banget kalau kita bicara soal wawasan kebangsaan ya, karena dengan punya daya literasi yang kuat, kita jadi bisa menyaring mana informasi yang sesuai nilai kebangsaan kita dan mana yang bisa merusak. Sehingga literasi itu bisa semacam tameng bagi kita untuk menjaga identitas bangsa. Ya, apalagi kan sekarang tuh banyak berita bohong atau hoax kan ya. Kalau misalnya literasinya lemah, ya kita bisa ikut menyebarkan tanpa cek faktanya seperti apa. Nah, itu kan berbahaya ya bagi keutuhan bangsa. Ya benar-benar sih, tapi ini juga terasa sih di lingkungan ASN. ASN yang memiliki literasi yang rendah bisa jadi tidak memahami percayanya sebagai pelayanan publik atau tidak peka terhadap semangat persatuan. ASN dengan literasi yang rendah juga akan kesulitan memahami kebijakan, prosedur, dan regulasi yang terus berubah. Nah, akibatnya mereka akan lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat, membuat kesalahan dalam mengelola dokumen penting, dan tidak mampu memberikan informasi yang akurat kepada publik. jadi bisa dibilang dari kata sumber, literasi itu sebenarnya adalah fondasi kita untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Tanpa literasi wawasan kebangsaan, bangsa kita bisa goyah dari dalam. Selanjutnya kita akan masuk segmen yang ketiga, yaitu mengenai peran dan solusi. Sekarang mari kita bahas, apa sih yang bisa kita lakukan kita sebagai individu dan calon presiden? Peran apa yang kita miliki? Menurutku ya, yang paling sederhana, apalagi kita sebagai ASN adalah mulai dari diri sendiri ya. Meluangkan waktu baca berita yang kredibel tentunya ya, eh, buku yang membangun wawasan, atau bahkan diskusi seperti ini yang kita lakukan sekarang. Sebenarnya mudah saja sih, apalagi sekarang kan teknologi juga sudah berkembang pesat, jadi kita bisa mendapatkan informasi-informasi juga semakin mudah. Itu sekarang sudah nggak ada batasan ruang dan waktu lagi kan, jadi informasi bisa diperoleh dari mana saja. Lagi-lagi setuju ya sama Mas Hani, karena kalau ngomongin solusi, penting sekali buat kita memulainya dari lingkungan paling kecil. Tidak usahlah kita langsung berpikir untuk jadi penggerak nasional ya, karena dari hal sederhana saja seperti membiasakan diri untuk baca artikel, nonton diskusi yang mencerahkan, itu juga bisa menjadi kontribusi untuk meningkatkan literasi pribadi. Aku juga percaya kalau misalkan budaya bertanya itu harus kita bangun. Kadang kan kita malu untuk bertanya karena takut kelihatan mungkin kurang berwawasan ya, tapi justru dengan bertanya itu kita sedang membuka pintu literasi karena kita jadi tahu perspektif lain, belajar dari orang lain, dan juga bisa mengasah daya nalar. Nah, oke. Jujur ya, dulu saya tuh termasuk orang yang males baca karena ngerasa kalau teks panjang itu ngebosenin. Ya, tapi kan lama-lama saya sadar ya kalau misalnya baca itu membuka wawasan. Nah, sebagai ASN, ya mungkin kita bisa mulai dengan hal yang sederhana. Kayak misalnya bikin komunitas baca di lingkungan sekitar atau berbagi info menarik dan edukatif lewat media sosial. Yang penting sih kita pancing dulu gitu minatnya lewat hal-hal yang disukai oleh masyarakat. Mungkin kayak gitu.
Dan jangan lupa juga ya, kalau literasi digital itu bukan hanya tugas dosen dan guru saja. Kita ini sebagai ASN juga wajib mengedukasi masyarakat, baik secara langsung dengan contoh nyata. Misalnya mungkin kita bisa mengadakan sosialisasi atau pertemuan dengan warga untuk menjelaskan program-program baru seperti program bantuan sosial atau kebijakan lingkungan. Wah, bukan intinya kita tidak boleh pasif. Karena literasi dan wawasan kebangsaan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Baik, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Dari obrolan tadi bisa kita simpulkan bahwa tandanya literasi di Indonesia bukan sekedar kemampuan baca tulis, tapi juga soal dampaknya sampai pada kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, benar sekali Mas Fed. Sebagai ASN sangat penting banget buat kita memperkuat literasi. Jangan malas saja sih dalam menggali dan memahami informasi supaya bisa membangun wawasan kebangsaan yang kokoh dan mendorong masyarakat untuk lebih cerdas, kritis, tentunya berkompeten dan berintegritas. Betul, semoga kita bisa jadi bagian dari solusi ya, bukan hanya sebagai pengamat saja. Nah, karena bangsa yang kuat itu dimulai dari rakyat yang melek literasi dan paham akan jati dirinya. Ya, Mas, setuju dengan literasi yang rendah membuat masyarakat sulit memahami konteks sosial, politik, dan sejarah bangsa. Akibatnya mereka rentan terpengaruh hoax, propaganda, dan perpecahan, yang pada gilirannya melemahkan persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, peningkatan literasi harus menjadi prioritas utama demi menjaga keutuhan dan keberlanjutan bangsa. Terima kasih sudah menonton podcast kami kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.